Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa usikum wa iyaya bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Yang saya hormati pengurus PKR Masjid Al-Falah serta para jamaah, para bapak, para ibu, para pengajar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa hadir bersama di tempat yang mulia ini untuk sama-sama taqarrub ila Allah. Semoga amal yang taqarrub kita, baik yang fardhu maupun yang sunnah, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah rahimakumullah, memanfaatkan waktu yang baik ini, marilah kita sama-sama mendarasah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kita akan kaji bersama masih di surat Al-A'raf, mulai dari ayat 175. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. صدق الله العظيم. Qauluhu ta'ala watlu 'alaihim, diperintah Allah pada Nabi yang menerima wahyu. Watlu 'alaihim naba alladzi atainahu ayatina, ceritakanlah informasi atau berita siapa? Alladzina atainahu ayatina, yaitu berita orang yang telah diberi diberikan ayat-ayat pengetahuan tentang isi Alkitab
dia sudah paham, ya, hafal ayatnya, paham isi. Tapi fansalakha minha fatba'ahu syaitan. Lalu dia melepaskan diri daripada ayat-ayat tersebut, melupakan ayat-ayat tersebut, boro-boro mengamalkan ayatnya saja, ya, ditinggal, tidak pernah dibaca. Maka fa'atba'ahu syaitanu, lalu diikuti oleh syaitan, ya, sampai dia tergoda, ya, tergelincir oleh godaan syaitan. Fakana minal ghawin, maka jadilah dia termasuk orang-orang yang sesat. Para mufassir berbeda ungkapannya mengenai makna siapa yang disebut dengan alladzina atainahu ayatin. Alladzina, orang yang telah diberikan ayat-ayat kami. Jadi kan berarti Allah perintahkan kepada Nabi untuk menceritakan kepada umat Islam mengenai informasi atau berita orang yang telah menerima ayat-ayat Allah, paham ayat-ayat Allah, tapi kemudian melepaskan, ya, meninggalkan, ya, bukan hanya meninggalkan dari sisi pengamalan pesan-pesannya, tapi meninggalkan semua. Fansalakha minha. Insalakha itu kalau baju dipakai sudah dilepas, namanya insilah, dilepas. Para mufassir ada yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan orang yang diberi Alkitab itu adalah Bal'am bin Ba'urah, yaitu salah seorang kalau bahasa kita ulama dari kalangan Bani Israel. Jadi zaman dahulu, ya, itu ulama, namanya ulama. Kalau zaman sekarang ulama itu pasti kan, ya, hafal, mengerti, paham, ya, ayat-ayat. Bal'am itu termasuk itu. Jadi seorang ulama dari kalangan Bani Israel yang mana Bal'am ini kalau berdoa itu langsung dikabulkan oleh Allah. Mau minta apa? Ya, doanya di Bal'am ini kalau berdoa langsung dikabulkan. Misalnya lagi menghadapi kesulitan, dia berdoa supaya mendapatkan kemudahan, akan diberi. Akan tetapi seiring dengan tadi di antara keistimewaannya bahwa dia adalah orang yang doanya selalu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi fansalakha minha, lalu dia meninggalkan ayat-ayat Allah, tidak mengamalkannya, ya, sampai ayatnya saja lupa. Gitu. Maka yang masuk, kalau ini sudah lalai, maka yang masuk adalah godaan syaitan. Jika dia insilah, sedang melepaskan diri, ya, maka disinilah masuknya godaan setan. Fa'atba'ahu syaitan, lalu dia diikuti oleh syaitan. Maksudnya apa? Tergoda oleh syaitan. Ini bahayanya. Kalau kita sudah merasa pada posisi paripurna, sudah pada posisi sempurna, ya, itu bahayanya. Sebab kalau sudah sempurna pasti kurang. Ya.
Apa maksudnya? Kalau sudah sempurna maka bulan. Ya, bulan. Kalau sudah sempurna di tanggal 15 itu sudah bulat sekali, maka besok bulan mulai berkurang. Tanggal 16 kurang, 17 kurang, terus itu. Ya. Bisa jadi paham. Malam kalau sudah gelap gulita itu artinya dekat subuh. Ya, kalau di tempat yang gelap ya nggak ada listrik, kalau kita susah bedanya. Ya. Saya di hutan, ya nggak ada penerangan. Ini kalau udah gelap banget itu artinya dekat subuh. Ya, sebentar lagi subuh, para puncak. Orang zalim kalau sudah sempurna zalimnya, artinya pada puncak kezaliman, itu artinya dia akan berkurang, jatuh. Ya. Itu sudah seperti itu sunatullah. Balaam ini merasa sempurna karena setiap berdoa dijawab oleh Allah. Ya, karena merasa sempurna, diikuti oleh syaitan. Fa'atba'ahu syaitanu fakana minal ghawin. Maka Bal'am ini termasuk orang yang sesat, termasuk orang yang binasa, orang yang celaka. Pelajaran buat kita semua, hadirin rahimah. Kita sudah baca Al-Quran, ya sedikit-sedikit ngerti, ya kan? Mengamalkan, ya kan? Mengamalkan. Mana ayatnya? Wa aqimus sholata wa atuz zakata. Paham artinya? Paham. Maksudnya ngerti. Pelaksanaannya bisa. Artinya apa? Sholat dan zakat. Kan begitu ya? Itu kan berarti mengamalkan mengamalkan ayat-ayat Allah. Nah, informasi ini kenapa Allah perintahkan supaya diceritakan kepada kita ini, ya, supaya kita bisa mengambil pelajaran, ya, supaya mengambil pelajaran, agar kita tidak merasa sempurna. Berarti kita harus terus berusaha, selalu berusaha menjadi yang terbaik. Bukan merasa sebagai orang paling baik. Kalau sudah merasa jadi terbaik nanti mundur. Nah ini pentingnya. Jadi ibrahnya, jadi cerita masa lalu menjadi pelajaran bagi masa kini. Nanti yang masa kini akan menjadi cerita masa yang akan datangnya lagi. Di bawah kita akan bercerita, ya, terus seperti itu. Karena peristiwa-peristiwa sejarah itu bisa berulang, ya, peristiwa cuma beda pelaku, beda orang, ya. Bisa jadi ada orang, ya, misalnya sudah hafal Quran, hafal mengerti tafsirnya, pernah mengamalkan, tapi kemudian apa? Lempang, ya, tergoda oleh iblis, ya, tergoda oleh syaitan. Fa'atba'ahu syaitan fakana minal ghawin, maka dia menjadi orang yang sesat. Kenapa kita mesti waspada? Karena iblis itu akan selalu menggoda kita, ya, selagi kita masih menjadi orang baik. Kalau masih jadi orang baik, maka potensi digoda iblis itu sangat kuat. Ya, karena iblis godanya orang baik. Kalau orang jahat ngapain? Kata iblis
waktu, rugi biaya. Orang berjalan digoreng. Jadi yang digoreng siapa? Orang baik, supaya menjadi jahat seperti iblis gitu. Nah, ini pelajarannya buat maka catatannya jangan menjadi orang yang sudah sempurna. Yang kita lakukan adalah ikhtiar menjadi lebih baik. Jadi jangan mudah merasa baik. Kalau udah merasa baik nanti jadi tidak baik. Kenapa mundur? Saya sudah tidak perlu ngaji. Kenapa udah saya puasa semua? Ya, saya sudah tidak perlu belajar lagi. Saya sudah tidak perlu. Nah, nanti mundur. Ya, serigala itu akan menerkam kambing yang sendirian. Ini kalau di hutan, ya, serigala itu menerkamnya binatang yang terpencil dari teman-temannya. Ya, itu yang diterkam. Kalau rame-rame nggak berani. Ya, serigala nggak berani. Macan juga begitu, menerkamnya binatang yang sendirian. Kita ini menjadi incaran iblis, maka jangan sendirian. Tetaplah berjamaah bersama dengan orang baik. Sebab untungnya kalau kita bersama dengan orang baik, bersama dengan orang-orang soleh, kita akan selalu terjaga. Ketika misalnya ada kecenderungan untuk menyimpang, maka ada yang mengingatkan. Gitu. Ini manfaat. Ada yang menegur. Tapi kalau sudah merasa menjadi orang baik, sehingga tidak memerlukan lagi nasihat, tidak memerlukan lagi teguran dari orang lain, maka bahayanya, ya, potensi menyimpang itu sangat potensinya, ya, akhirnya bisa mengamati di lingkungan sekitar kita, ya, diperluas di negara kita, ya, penyimpangan yang terjadi, ya, itu biasanya dilakukan oleh orang-orang yang sudah merasa sempurna, ya, sehingga tidak lagi, ya, perlu orang lain, tidak lagi berjamaah, ya, hidupnya sendiri saja. Dikhawatirkan ini, ya, dikhawatirkan ini diikuti oleh setan lalu menjadi orang yang sesat. Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ila al-ardi wattaba'a hawahu. Walau syi'na, kalau seandainya kami menghendaki, Alhamdulillah, la rafa'nahu, kami tinggikan dia dengan ayat-ayat Allah. Allah akan meninggikan derajat orang yang berilmu dan beramal saleh, bukan berilmu saja. Ya, di ayat yang lain di surat Al-Mujadilah, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah akan tinggikan derajat orang yang beriman dan berilmu. Pada masanya Bal'am ini orang beriman, ya, dari kalangan Bani Israil, bahkan ulama kategorinya, ya, levelnya adalah level ulama. Kalau zaman sekarangnya level ulama, tapi kemudian mengalami penyimpangan. Walau syi'na la rafa'nahu. Kenapa menyimpang? Walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawahu.
dia condong pada dunia. Dunia itu yang ada di bumi, condong pada dunia. Nah, karena condong pada dunia, maka wattaba'a hawahu, menuruti hawa nafsunya, menurutkan hawa nafsunya yang itu hawa nafsu itu rendah, mengikuti hawa nafsu. Mengikuti hawa nafsu itu artinya perbuatan kita mengikuti apa yang menjadi kemauan kita. Karena kemauan disebut hawa nafsu itu pasti rendah. Maunya yang nyaman-nyaman. Kalau nuruti kita bayangin. Kalau nuruti kemauan hawa nafsu, jujur enaknya habis maghrib sampai isya ini ngapain? Ya kan? Ada yang enaknya leye-leye, enaknya lagi makan-makan, ya enaknya kan begitu kan? Nah, karena kita melawan hawa nafsu, maka duduk di sini sebentar sambil menunggu waktu sholat berikutnya. Ya, intidharus sholat ba'da sholat ini masuk kategori. Menunggu sholat setelah sholat. Artinya apa? Setelah sholat maghrib menunggu sholat isya. Ini yang diberikan keutamaan bahwa menunggunya ini dianggap sebagai orang yang sedang sholat akan mendapatkan pahala seperti itu. Nah, ini artinya melawan hawa nafsu. Jadi kalau bayangan kalau kita mau membuat imajinasi, hawa nafsu itu pengen apa? Kan nggak mau tantangan, tidak mau ada tantangan, maunya yang nyaman, enak, apalagi gitu. Itulah contoh hawa nafsu. Ada kalanya hawa nafsu itu buruk, ada kalanya pada yang berubah. Kalau yang berubah masih penting, gitu kan? Tadi kok enaknya makan berubah kan? Berubah, gitu kan? Ada yang larang kan? Enaknya misalnya bermaksiat, nah itu lebih parah lagi. Nah, wattaba'a hawa famasaluhu kamasalil kalb. Perumpamaan orang tersebut seperti seekor anjing. Seekor anjing. Apa sih? Intahmil alaihi yalhas aw tatruku yalhas. Jika kamu menghalaunya, maka diulurkannya lidahnya. Anjing itu kalau dihalau, dan jika kamu membiarkannya, ia pun mengulurkan lidahnya sama aja. Intahmil alaihi yalhas aw tatruku yalhas. Dzalika masalul qaumil ladzina kadzdzabu bi ayatina. Itulah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Perumpamaan mendustakan Al-Quran. Kalau tadi zaman Bani Israel itu mendustakan Taurat. Sekarang mendustakan Al-Quran. Jadi kasusnya seperti Bal'am yang tadinya dia percaya kemudian meninggalkan. Maka perumpamannya seperti anjing dalam kesesatannya yang secara terus-menerus. Artinya sama saja. Tidak baik atau tidak diberi peringatan atau tidak diberi peringatan. Sawa'un 'alaihim a'anzartahum am
lam tunzirhum la yu'minun. Faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Faksus, maka ceritakanlah kepada mereka apa itu al-qasasa, kisah-kisah, kisah-kisah tersebut la'allahum yatafakkarun, agar mereka berpikir. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Ceritakanlah wahai Muhammad kepada mereka kisah-kisah itu, la'allahum yatafakkarun, agar supaya mereka itu berpikir, supaya Bani Israil mengetahui keadaan Bal'am bin Ba'ura. Jadi kalau misalnya diarahkannya kepada kaum Yahudi, kaum Bani Israil yang ada pada saat Al-Quran ini turun adalah kaum Yahudi. Ceritakan kepada mereka, agar mereka paham cerita pendahulunya, cerita masa yang lalu, agar supaya mereka mau berpikir. Nah, ini juga ibrah, pelajaran buat kita semua, agar supaya kita konsisten dengan Al-Quran, konsisten untuk beriman dan mengamalkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Sa'a masalanil qaumul ladzina kadzabu bi ayatina. Sa'a masalul qaum, alangkah buruk, alangkah buruk masalul qaumi, perumpamaan kaum atau orang banyak, kaum itu kumpulan manusia, baik laki-laki maupun wanita, sebutannya kaum. Maka amal buruklah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat alladzina kadzabu bi ayatina wa anfusahum kanu yadhlimun, dan kepada diri mereka sebenarnya berbuat zalim. Mendustakan ayat-ayat Allah itu sama dengan menzalimi diri sendiri. Kok bisa? Karena bisa begini. Contoh mendustakan. Orang mengatakan, buat apa sholat? Buat apa sholat? Ayam aja udah sholat enak dagingnya. Buat apa sholat? Sama aja. Nah, ini namanya mendustakan. Mendustakan ayat-ayat Allah. Nah, menzalimi diri sendiri disebut mendustakan ayat-ayat Allah, disebut menzalimi diri sendiri, karena akibat dari perbuatannya itu kembali kepada diri sendiri. Ibaratnya kan itu, udah tahu ada curang, kasih aturan, jangan berada di pinggir curang, terus nekat, selfian di pinggir curang. Berarti apa? Melanggar aturan, kan gitu. Ya, dibilang jangan di pinggir curang, malah di pinggir curang. Oh, ini view-nya bagus sih, kejebur sih. Itu artinya apa? Dia sebenarnya dengan pelanggarannya terhadap aturan, tidak boleh berada di posisi di pinggir curang, dia melanggar. Akibatnya kembali kepada diri sendiri. Kiaskan pada yang lain. Kiaskan pada mendustakan ayat Allah, misalnya tidak mau sholat, tidak mau puasa,
ya, tidak mau zakat. Ya, akibat daripada perbuatannya meninggalkan sholat atau meninggalkan puasa kembali kepada diri sendiri. Berarti mendustakan ayat-ayat Allah atau pelanggaran terhadap syariat ini adalah salah satu bentuk zalim terhadap diri sendiri. Karena sudah tahu akibatnya, sudah tahu, tapi tetap juga melanggar. Sama dengan apa? Menjerumuskan diri sendiri dalam jurang kebinasaan. Ini bisa kita kiaskan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itulah makanya sebagai orang Islam, umat Islam, ya, kewajiban kita pertama terhadap Al-Quran ini adalah berinteraksi. Yang pertama interaksi melalui bacaan, kalau sanggup yang menghafal sebisanya, interaksi melalui menghayalkan, ya, kemudian apa? Interaksi dengan Al-Quran dengan atau melalui pengamalan, dan mengamalkan pesan-pesan. Tentu sebatas kemampuan. Kalau ada pesan Al-Quran yang kita tidak sanggup, maka tidak ada beban buat tidak sanggup. Artinya tidak sanggup itu tidak usaha maksimal. Usaha tidak ada pengasahan. Misalnya, ada perintah puasa. Orang ini sudah tidak sanggup berpuasa. Kalau puasa, misalnya baru jam 9 udah pingsan, tidak kuat. Tidak, orang seperti ini tidak kuat puasa. Dikasih alternatif, apa wajibnya? Ya, kan gitu kan, gampang. Ya, kalau jam 9 saja udah pingsan, apalagi sampai maghrib. Saya hilang nyawanya. Nah, orang yang seperti itu tidak wajib puasa, bukan tidak puasa karena tidak mampu, tapi tidak sanggup. Nah, ini bedanya ya, tidak sanggup dengan tidak yang ayatnya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang itu melainkan pada batas kemampuan. Kemampuan itu nanti beda-beda. Ya, setiap kita punya kemampuan yang berbeda. Jadi nggak bisa disamakan. Nggak bisa disamakan. Cobaan. Zalim nggak kalau orang kaya disamakan dengan orang miskin? Zalim. Atau orang miskin disamakan dengan orang kaya? Apa bedanya? Orang kaya disamakan sama orang miskin. Orang miskin wajib zakat kan? Kan gak wajib. Terus orang kaya gak wajib zakat. Zalim kan? Zalim. Nanti mau dari mana dari mau dari mana untuk mensejahterakan orang miskin kalau orang kayanya tidak mau zakat? Atau orang miskin disamakan orang kaya? Zalim. Orang miskin disuruh zakat, yang mestinya jadi mustahik malah disuruh zakat, kan zalim. Nah itu ya bedanya. Orang kaya disamakan dengan orang miskin, atau orang miskin yang disamakan dengan orang kaya. Kan beda kan? Kewajibannya sama. Nah, dalam hal kemampuan itu nanti ukurannya adalah pribadi yang bersangkutan. Dalam implementasi la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dan ada 3 orang ini. Ya.
Orang pertama kemampuannya 5, orang kedua kemampuannya 3, orang keempat, orang ketiga kemampuannya hanya 2. Ya, jangan dipaksakan. Ya. Yang kemampuannya tinggi disamakan dengan kemampuan yang rendah. Berarti yang tinggi supaya jadi rendah menurut kita. Ya. Atau dipaksa. Yang rendah supaya jadi tinggi, berarti dipaksa. Nah itu ya. Jadi nanti implementasinya, apakah kita tergolong orang yang zalimun li nafsihi atau bukan, ketika tidak menjalankan salah satu misalnya syariat itu, maka diukur dengan kemampuan yang bersangkutan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang mau disampaikan? Terima kasih Ustaz. Ada yang mau bertanya? Silakan. Ya. Pada bagian ini kemudian ditutup dengan ayat Man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil faulaika humul khasirun. Man yahdihillahu, barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, fahuwal muhtadi, maka tidak ada seorang pun yang dapat menyesatkan. Fahuwal muhtadi, maka dialah orang yang mendapatkan petunjuk. Ini namanya hidayatul iman, hidayatul taufik. Jadi hidayatul taufik itu mutlak, ya, hak Allah yang diberikan kepada siapa saja yang dikehendaki. Ya. Hanya kita tidak tahu apakah setelah mendapatkan irsyad, kemudian kita mendapatkan taufik. Ini pertanyaannya. Belum tentu. Betapapun Rasulullah SAW memberikan irsyad kepada paman Abu Thalib. Irsyadnya apa? Qul ya'lamu la ilaha illallah wa hajju biha laka yaumal qiyamah. Ucapkan wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah, yang dengan kalimat itu aku bisa beralasan, aku bisa berhujjah nanti pada hari kiamat. Tapi Abu Thalib tidak berhenti, tidak mau mengikuti ajakan atau arahan daripada Rasulullah SAW. Sampai-sampai Rasulullah itu menangis, sedih, karena Abu Thalib sampai dengan akhir hayatnya tidak mengucapkan kalimat tauhid sekali. Akan turunlah ayat di surat Al-Qasas, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah taufik kepada orang yang kamu cintai. Akan tetapi Allah lah yang memberikan hidayah taufik kepada siapa saja yang dikehendaki. Yang kita lakukan ini adalah hidayatul irsyad. Hidayatul irsyad. Taklim, pengajian, pendidikan, pengajaran, itu adalah irsyad. Apakah setiap orang yang paham lalu dia beramal? Nah, nanti jawabannya belum tentu. Nah, belum tentunya itu kenapa? Gitu. Ada yang tidak melakukan karena tidak sanggup, ada yang tidak melakukan karena tidak mampu. Ya, ada yang tidak mampu, ada yang tidak mampu. Nah, yang tidak mampu ini dimaafkan, yang tidak mau ini kena bermasalah. Karena sebenarnya mampu, tapi tidak mampu. Ya, itulah hidayah itu seperti itu. Ya, menjadilah bahwa siapa saya yang diberikan petunjuk oleh Allah, maka dia orang yang mendapatkan petunjuk.
sehingga banyak usaha-usaha dari orang lain untuk menyesatkannya tidak akan berpengaruh. Ya ayyuhalladzina amanu 'alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza ihtadaytum. Wahai orang yang beriman, jagalah dirimu. Alaikum anfusakum, jagalah dirimu. La yadurrukum man dhalla, tidak akan menyesatkanmu orang yang sesat itu. Idza ihtadaytum, jika kamu telah mendapatkan. Kalau orang udah tahu jalannya, misalnya, jalan yang bisa sampai ke Bogor adalah lurus, udah yakin. Ada orang yang berusaha untuk menyesatkan, bisa nggak? Nggak bisa. Jadi ilustrasinya, kalau udah yakin ini jalan yang harus kita. Kemudian ada orang yang mengatakan bukan jalannya ini, ya jangan. Yang yakin, maka fahwal wa may yudlil faulaika humul khasirun. Dan barang siapa yang disesatkan orang itu, maka mereka itulah orang-orang yang merugi, orang-orang yang merugi, orang yang sesat. Karena apa yang dikehendaki Allah itu pasti akan terjadi, dan apa yang tidak dikehendakinya maka tidak akan terjadi. Makanya itulah kita pentingnya doa. Jangan hanya ngandelin pinter. Banyak pinter tapi kebingung. Ilmunya banyak tapi kebingung. Agar supaya kita itu pinter dan benar, maka banyak doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami ke jalan yang lurus, jalan Islam. Jadi tidak cukup hanya mengikuti taklim saja, tapi juga harus banyak berdoa agar kita bisa istiqomah sampai dengan akhir hayat kita, husnul khatimah. Baik, hadirin jemaah rahmatullah, kita sudah masuk Isya dan cukupkan sampai di sini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu membimbing kita dengan hidayah dan taufiknya sehingga kita bisa istiqamah sampai dengan akhir hayat kita dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma ja'alna Allah wa iyyakum من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.